Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada, kami hidup bernafas saat ini, oleh karena kemurahan Tuhan dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Tertulis demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan, memilih jurusan studi seringkali menjadi momen yang membingungkan kita. Kita takut salah pilih, takut keluar jalur dari rencana Tuhan. Kita berdoa minta Tuhan menolong, memberikan kita hikmat untuk memilih jurusan yang tepat untuk masa depan kita. Tapi ada kalanya kita mengalami semacam kebuntuan, seakan kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Lalu akhirnya kita memilih jurusan studi berdasarkan pendapat orang lain atau menuruti tren yang ada. Bukan hanya dalam hal memilih jurusan studi saja, kita seringkali mengalami kebingungan dalam hal-hal yang lain. Dalam keputusan yang penting, ada kalanya kita juga bingung memilih yang mana. Kita bingung harus mengambil keputusan apa. Dalam Roma 12 ayat 2 ini, kita mendapatkan sebuah dasar dari firman Tuhan bagaimana agar kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Langkah pertama untuk mengerti kehendak Tuhan adalah melepaskan diri kita dari tren dunia ini. Dikatakan di sini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Biasanya dunia mengukur segala sesuatu dari hal-hal yang lahiriah. Dalam memilih pekerjaan misalnya, kita mengukur dari prestisnya, gaji besarnya, atau kita sekedar mengikuti tren yang ada. Orang-orang bekerja di bidang IT, kita juga mengikuti, terjun dan bekerja di bidang IT. Kalau motivasi kita dalam mengambil tindakan, keputusan, dipengaruhi oleh nilai-nilai lahiriah atau duniawi saja, maka itu berarti kita sedang menyingkirkan kehendak Tuhan dari diri kita. Kita perlu bertanya, mengapa kita mengambil keputusan ini? Mengapa tindakan yang satu ini yang terbaik yang harus saya ambil? Dan jawaban dari pertanyaan mengapa ini kita dasarkan pada kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti. Langkah yang kedua adalah menyerahkan logika pikiran kita untuk diubahkan Tuhan. Ayat ini berkata agar kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Tuhan memberikan kepada kita akal budi untuk kita pakai dalam memikirkan, menimbang, dan menilai segala sesuatu. Dan Tuhan menaruhkan hikmat-Nya di dalam akal budi kita. Sehingga ketika kita mengambil keputusan, di saat kita kebingungan, mencari tahu kehendak Tuhan, kita dapat bertanya, apakah keputusan saya ini mendukung keimanan saya? Apakah keputusan ini menjadi berkat bagi sesama? Apakah tindakan yang akan saya ambil memuliakan Tuhan? Dan langkah yang ketiga adalah menilai
apa yang akan kita putuskan dengan 3 indikator di dalam ayat ini, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apakah keputusan dan tindakan kita itu baik atau buruk, berlawanan dengan firman Tuhan atau tidak? Dan apakah hal yang akan kita ambil atau putuskan itu adalah hal yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan? Dan apakah keputusan yang akan saya ambil, pilihan yang akan saya pilih, merupakan hal yang unik sesuai dengan karunia dan panggilan Tuhan dalam diri kita? Saudara yang dikasih Tuhan, memang perlu kita akui bahwa tidak selalu mudah untuk mengerti kehendak Tuhan. Tapi tidak selalu sulit juga, saudara, asalkan kita mau diubahkan oleh kuasa firman Tuhan dan terus mengalami persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita makin mengerti kehendaknya dan dapat mengambil keputusan yang terbaik dalam segala situasi di hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar bagaimana kami mengerti kehendak Tuhan. Sebab seringkali kami mengalami kebuntuan, kebingungan, ketika ada hal-hal yang membuat kami harus memilih. Dan saat itu kami tidak tahu apa yang harus kami pilih, keputusan apa yang harus kami ambil. Mampukan kami Tuhan untuk selalu dan semakin mengerti akan kehendak-Mu di hidup kami, supaya keputusan dan tindakan kami selaras dengan apa yang menjadi rencana-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk semakin mengerti dan menghidupi firman-Mu setiap hari. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami berhasil dan berkemenangan, dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa, pertolongan, kesembuhan, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.